Kagak. Hah? Kagak. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Sekarang siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang sosok Pak Prabowo ya, yang dalam seminggu terakhir lah ya, itu sangat gencar turun ke lapangan ya. Setelah 100 hari pemerintahannya, beliau bilang ini udah nggak bisa main-main lagi ya. Nanti ada videonya kita akan tampilkan ya. Jadi ada dua sisi dari Pak Prabowo ini ya pada saat turun ke lapangan. Yang pertama pada saat menemui anak-anak itu, jiwa kelembutannya itu keluar ya. Jadi pokoknya kalau dilihat tuh adem banget ya. Cuman pada saat beliau menghadapi ya oknum-oknum yang merugikan negara ya, termasuk pejabat-pejabatnya barangkali yang kerjanya kurang becus gitu ya, beliau langsung beda ya. Jadi ada dua sisi, lembut dan langsung galak ya. Oke, gimana selengkapnya kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita lihat ya, seperti biasa di TikTok. 1, 2, 3 go ya, kita tampilkan nama akunnya sebagai bentuk kredit ya, kalian bisa ikuti juga ya. Oke, kita mulai dari video pertama nih ya. Ini dimulai dari jiwa kelembutannya dulu ya, jangan jiwa galaknya dulu ya. Kalau ketemu anak-anak lembut ya. Saya akan maju 2014 Oh untuk ini minta video lama nih guys, video lama, untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin video lama banget nih. memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah. Dan saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa, kita bisa jadi negara yang hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini ada di depan mata kita, bukan sesuatu yang susah, tapi ini butuh keyakinan. Program makanan gizi gratis MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 Biasa ya. Itu gagasan dilahirkan 2006. Mulai pertama punya gagasan tersebut ya. Dan sekarang mulai diwujudkan ya. Oke, lanjut video berikutnya. Ya, ini iring-iringan ya, hari 1. Ini pada saat mau sidak makan bergizi gratis. Dan yang menarik adalah ambulan lewat ya, dan kendaraan RI1 membuka jalan kan, luar biasa ya. Jadi memang saatnya seperti ini ya, walaupun menteri dan segala macamnya ya, ini kalau ada ambulan lewat ya harus dikasih jalan ya, karena lebih darurat guys. Lanjut ya. Nah ini langsung diserbu oleh masyarakat ya. Ini pada saat mau ngecek program makan bergizi gratis ya. Dan yang menarik, di hari itu ya Pak Hasyim memberi kabar ya, menginfokan bahwa Pak Prabowo sedang dalam kondisi kurang sehat sebenarnya. Katanya sakit ya, tapi tiba-tiba muncul di media ya bahwa ternyata beliau itu ya sidak ya, makan bergizi gratis ya. Ya luar biasa. Jadi beliau tetap menyempatkan diri untuk
itu ya, bekerja ya, walaupun dalam kondisi yang kurang sehat ya. Oke, kita lanjut lihat nih. Nah, ini sudah sampai di sekolah. Ya, ini luar biasa ya. Langsung dikerumuni anak-anak. Ya, ini yang masuk ya. Ini satu sisi dari beliau ya, yang sudah punya cita-cita sejak lama ya. Pokoknya berkaitan dengan anak-anak itu ya. Jadi beliau menganggap itu adalah prioritas ya. Ya, program makan bergizi gratis, makanya beliau tetap ini ya, lanjutkan ya. Beliau upayakan semaksimal mungkin ya agar terwujud ya. Ini anak-anak tampak histeris sekali ya, senang sekali ya sekolahnya didatangi Pak Prabowo. Oke, lanjut nih pada saat ngecek. Apa kerjanya? Bapak? Jualan bakso ya, ditanyain ya. Siapa nama kamu? Ini ada yang nangis lah. Oh, nangis ya. Nangis ya. Aduh, nangis ya. Hah? Umur kamu berapa? Nangis ya. Umur kamu berapa? Nangis saking happy-nya mungkin ya. Saking malu ya, happy ya. Grogi ya ketemu Pak Prabowo ya. Ya, ternyata sudah ya, kita lanjut ya video berikutnya ya. Luar biasa ya itu ya, pemandangan yang cukup mengharukan tadi ya, karena ada yang nangis ya. Ya, ini Pak Presiden pamit. Dicium, senang banget tuh. Nggak mayor tadi ya. Ya, tadi ya, betapa kelembutan beliau ya menghadapi anak-anak ya. Dan Biasanya ya, ini ciri khas sekarang sisi yang berbeda ya. Ini udah mungkin dalam level kejengkelannya itu udah level yang cukup tinggi ini Pak Prabowo ya, setelah 100 hari pemerintahannya ya. negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Ya, ini untuk tentara dan polisi. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang Ini menggaji tamparan saudara. keras ya buat tentara dan Rakyat polisi. yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Biasanya ciri ya. khas negara yang Kita gagal. lanjutkan ke pidato berikutnya. 100 hari pertama, Ini ya, ya kita dengarkan. saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, Siapa yang bandel? siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Mantap, mantap, mantap. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya.
Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Ya, kalian semua udah tahu juga ya. Nggak Nanti apa-apa. kita bahas lagi ya. Nah ini, Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. nah ini, Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Itu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi, saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. bersihkan dirimu. Mungkin udah jengkel sebelum banget ya. Kau dibersihkan. Mantap. Pidato yang blak-blakan banget, tapi sejujurnya gue kaget siapa yang mengatakan, kalau gue singkat Batol ya, yang mengatakan dua kata secara konotasi di KBBI itu negatif, buruk banget. Kalau memang substansinya apa, berkaitan dengan kebijakan, program pemerintah, kenapa harus menggunakan dua kata tersebut? Tahu siapa yang bilang itu? Meskipun yang namanya pemimpin, eksekutif, pemerintah, sah-sah saja kalau diberikan kritik, masukan, saran, tapi kalau sudah menggunakan dua diksi tadi, berani ya, punya nyali ya. Jangan Ya. kira Kira-kira kalian tahu nggak yang menyebut seperti itu ya? Ketik di kolom komentar ya, dan bagaimana pendapatnya ya. saya mau tolong ditayangkan pelajaran dari Ottoman Empire. Satu pelajaran ini di Akademi Gubernur-Gubernur dan Bupati. Ini Ottoman Empire kalau nggak salah 700 tahun Oh, usianya. 700 tahun. 700 tahun dia. Dia punya Akademi Gubernur dan Bupati. Di situ pelajarannya adalah sangat sederhana. Ya. Hanya satu paragraf. Diajarkan, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Benar. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saudara-saudara sekalian. Artinya kita pemerintah, siapa yang memimpin harus menghasilkan pemerintah yang bersih dan adil, yang memperlakukan keadilan. Tadi saya dengar kata-kata keadilan, ya kan? Para pengusaha butuh kepastian hukum, dia butuh ketenangan, dia butuh rakyat yang bahagia. Hanya dengan rakyat yang bahagia akan ada kemakmuran. Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperes-peres, tidak suka dipungli-pungli, Betul lah. tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, iya kan? Ya, mantap. Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan Ini mengenai gabah ya. harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya. Ya. Kering Adalah panen ya. 6.500 Sudah rupiah. diralat ya. Saya ulangi, 6.500 rupiah. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Ya, ini yang Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati.
Ini masalah survival, saya tidak main-main. Ya, paham ya maksud saya tadi di awal bahwa ada dua sisi dari Pak Presiden ya. Pada saat menghadapi anak-anak dan pada saat beliau menghadapi ya situasi yang bermasalah, orang-orang yang bermasalah, oknum-oknum yang bermasalah ya, entah itu pengusaha maupun bawahan-bawahannya ya. Setelah 100 hari ini udah nggak main-main lagi ya katanya ya. Lanjut ya. Ya nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus 6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Ya, ini diaplikasikan sama menteri ya. Kalau ada yang membeli gabah bapak-bapak di bawah Di Banyuwangi 6.500, sisanya ruginya saya tanggung jawab. Habis itu tak pecat kepala bulog sini. Mantap. Assalamualaikum. Oh, canggih ini, canggih. Yes, luar biasa. Sama modal. Saya kebetulan menjadi ketua koperasi petani milenial di Banyuwangi. Kalau ada yang membeli gabah bapak-bapak di bawah 6.500, sisanya ruginya saya tanggung jawab. Tanggung jawab. Harus dibeli 6.500 paling murah gabah. Jelas? Kalau di bawah 6.500 dikontak Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, tak ganti selisihnya. Udah mulai Di situ tak pecat kepala bulog sini. Gak ada ini ya, pun. menjalankan perintah Kalau Pak tidak Prabowo ya. melayan petani dengan baik, kita ganti. Jadi petani harus dibela 100%. Ya. Kalau ada yang membeli lanjut ya. gabah Sudah Ini dari Pak ada Hasim. tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Pak Prabowo. Tapi dia tidak takut. Tidak takut guys. Dia sudah hampir 5 kali dia bilang dia pertaruhkan nyawanya dulu waktu dia militer. 5 kali dia hampir mati dan dia pikir sudah dipanggil Tuhan. Tapi ternyata tidak. Ternyata Tuhan ada misi lain untuk Prabowo. Ya, tadi ya salah satu informasi dari Pak Hasim, ada tanda-tanda yang mengancam jiwanya ya, tapi tidak takut. Kenapa? Alasan tidak takut karena dulu itu sudah 5 kali ya, hampir aja katanya ya. Jadi mengenai ancaman-ancaman seperti itu sama sekali tidak takut ya, karena itu hal yang sudah terbiasa ya. Apalagi dulu beliau militer ya, dalam kondisi perang itu ya itu tadi ya, udah hampir aja. Dan bahkan beliau pernah merasa wah ini udah habis nih ya, ternyata masih belum ya. Oke, mungkin Tuhan punya misi lain untuk Prabowo Subianto, begitu kata Pak Hasim ya, adiknya ya. Lanjut. Untuk makanan gratis tambahan 100 triliun Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih luar biasa, 306 lebih besar triliun lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Itu tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ada program-program perjalanan dipangkas, perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali.
yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Program-program Nanti, konyol dihapus ya. Bisa cerita sama Pak Sete yang mana yang di sini. Ada yang konyol-konyol. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya presiden menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9. Dibongkar semua, Pak. Oke, Untuk makanan gratis. lanjut. Pak Prabowo mengatakan, oke Budiman, oke menteri-menteriku, timbalah air supaya bak itu penuh. Timbalah Sorry. air supaya bak Bak itu penuh. Timbalah air dari sumur supaya bak penuh. Aku urus juga orang yang selama ini membuat itu nggak penuh. Yaitu apa? Yang bocorin di sebelah-sebelah sana. Kita orang nimba sebaik mungkin tidak akan pernah penuh karena selalu ada yang bocorin. Nah, itu dipentungi juga kira-kira gitu lah. Itu saya optimis. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya kita nimba. Ya itu nggak ditindak, ya tidak akan pernah penuh. Itu nggak ada alasan optimis. Saya alasan optimis karena perintah untuk kami menimba air dan memenuhi bak itu dengan air itu sama kerasa dengan perintah pada APH, aparat penegak hukum, agar yang bocorin itu juga ditindak. sejauh ini persepsi dan serangan termasuk ke saya juga ya, bukan hanya ke Pak Bro Budiman ini, bahwa kita mendukung Pak Prabowo dulunya begini, apa kita masih tetap berharap bahwa ada konsistensi dari Pak Prabowo, terutama bagi Budiman yang ada di dalam. Konsistensi dalam maksud apa? Dalam persoalan-persoalan itu tadi, bahwa seorang Prabowo adalah orang yang sangat memperhatikan masalah kemanusiaan, orang-orang miskin, anti korupsi dan segala macam. Karena kan masih ada kelompok di luar ini. Kawan-kawan Itu akan selalu ada. Saya pikir ya, kita tidak perlu mempermasalahkan eksistensi mereka. Mereka ada bagian dari demokrasi. ya. Saya kira nggak ada masalah kritik-kritik itu. Tapi jika mau dijawab, apakah pilihan kita, pilihan saya lah sebenarnya, itu adalah tepat? Saya nggak mengatakan tepat atau nggak tepat. Saya nggak mengatakan ini relevan. Ini pilihannya relevan. Itu yang saya tanya. Pertanyaannya sebetulnya itu tadi. Ya, ini pilihannya relevan. Ya. Ini sangat relevan. Tepat waktu, tepat ruang, dan tepat materi. Ruangnya tepat, waktunya juga tepat. Ya, ketika selain kita harus mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor lama, juga kita menghadapi kemungkinan lahirnya kemiskinan baru yang dilahirkan oleh faktor-faktor baru. Sekonsisten apa Pak Prabowo di mata Mas Budiman? Sekonsisten apa? Kalau bicara fakta, ya faktanya adalah sejak saya mendukung beliau tahun lalu, ya rasanya intonasinya tidak berubah, kosakatanya tidak berubah, emosi dalam pengertian feelingnya tentang apa yang dikatakan tidak berubah. Sejak saya bertemu Pak Prabowo Juli 2023 sampai hari ini tanggal 29 Januari 2025, tidak ada yang berubah. Dan ketika saya ikut pertama kali rapat kabinet paripurna maupun juga ketika pembekalan di Magelang, saya melihat ketika beliau memimpin rapat, saya belum pernah jadi menteri, jadi kurang tahu, nggak bisa bandingkan dengan siapapun. Rasa-rasanya beliau selalu meletakkan persoalan itu di dalam kerangka berpikir strategis, secara global, kemudian dikerucutkan menjadi regional, dikerucutkan menjadi nasional, ya, strategis, operasional, taktis, mungkin nggak masuk teknis. Yang masuk teknis urusan menteri-menteri, yang taktis dan teknis urusan menteri-menterinya. Tapi beliau dari segi aspek strategis, beliau cukup itu. Kadang-kadang juga diangkat ke level yang agak ideologis gitu ya. Kadang-kadang di level yang agak ideologis sekali ya. Sehingga saya pikir kalau saya ikut rapat, mirip sedang kuliah. Kuliah. Mirip sedang kuliah. Seorang komandan tapi sekaligus guru. Oh iya, persis. Mirip sedang kuliah. Mirip sedang kuliah. Kuliah tentang geopolitik, kuliah tentang sejarah, kuliah tentang ekonomi makro, kuliah tentang ekonomi politik, kuliah tentang kebudayaan kadang-kadang,
kuliah tentang psikologi, pernah juga berbicara bagaimana hubungan manusia. Saya tahu kok ketika saya berbicara dengan orang mengangguk, tapi saya bisa tahu ini orangnya sungguh-sungguh atau tidak. Artinya kan itu mencoba melihat behavior, gestur, bahasa tubuh orang lain. Ya, oke. Karena terus dia bicara soal tentang realisme politik, bicara tentang perimbangan balance of power di antara kekuatan dunia. Oke. Kemudian menghitung apa yang mungkin kita lakukan hari ini dan apa yang baru mungkin kita lakukan ke depan, apa yang belum kita bisa lakukan hari ini dan yang sekarang bisa kita lakukan kemungkinan nggak bisa kita lakukan ke depan. Setelah dilihat balance of power-nya, pemberimbang kekuatan di level global, di level regional, ya. Oke. Ruang ya, waktu juga sejarah, history, waktu juga dihitung di antara ketemunya ruang, pertimbangan waktu, ketemu Indonesia di mana, apa yang bisa dan apa yang belum bisa. Kemudian saya jadi presiden, saya bisa memberikan komando ini. Sekarang saya yakin kita bisa melakukannya. Jika ada yang membuat kita nggak bisa melakukannya, karena ada penyakit, ada kotoran, ada korupsi, makanya harus kita tidak korupsinya. Adanya pemborosan, maka harus tidak kita tutupi pemborosannya. Kalau ada kebocoran, maka kita tutupi kebocorannya. Dari idealis, kadang-kadang bisa ideologis, value, kemudian bicara realis, ya, kenyataannya seperti apa, dan pada akhirnya saya percaya dengan tim saya, partai kabinet secara keseluruhan. Ya, karena saya percaya, pakai kepercayaan saya. Dan kalian punya otoritas untuk itu. Ada nggak ketakutan dari Jadi Mas Budiman? bagi saya yang namanya mengukur konsistensi itu bukan pernyataan normatif ya, bukan percaya pernyataan, bukan Iya. bisa diukur. Sehingga saya katakan tepat sekali rumusanmu tadi. Aku suka. Iya. Ketika memimpin rapat kabinet atau waktu di Magelang atau di mana beberapa kali ya, perannya dua, guru dan komandan. Pak Prabowo mengatakan, Ya, itu tadi ya. Ya, pada intinya Pak Prabowo pada saat bekerja sebagai presiden, memimpin barisannya ini seperti layaknya macan ya, dan juga guru ya, komandan dan juga guru kata Pak Budiman ya. Tetapi untuk orang-orang bermasalah, khususnya koruptor ya, beliau ya seperti macan lah. Tapi pada saat ketemu anak-anak ya, seperti kucing ya. Penuh dengan kelemah lembutan ya. Oke guys, ya mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita ada video menarik lainnya ya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.